Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita akan ngerakit lagi untuk subscribers nih. Nah, sekarang kita ada di subscribers build ke 16 ya. Jadi alhamdulillah udah ada 16 subscribers yang mau ngerakit di saya, dan alhamdulillah kedapatannya spek-speknya yang suka cakep-cakep dan estetiknya udah eye pleasing, estetiknya udah oke banget. Nah, di build kali ini kita ada di budget sekitaran 16-17 jutaan. Kepentingannya sih sebenarnya untuk mix ya antara kerja dan gaming juga. Jadi ini, dan di sini juga kita harganya emang agak mahal karena kita pakai partnya all new semua, nggak ada barang second sama sekali di build yang kali ini. Nah, di build kali ini kita bakalan buildnya full hitam, tapi masih ada aksen-aksen RGB-nya. Seperti yang bisa dilihat, kita pakai casing Fractal Pop Air Mini lagi, yang seperti build saya sebelumnya. Cuman build saya warna putih, dan di sini kita pakainya buildnya yang warna hitam. Jadi kelihatannya udah cocok banget ya. Jadi udah estetiknya udah oke, looks-nya udah oke, clean banget. Udah gitu kita pakai liquid cooler juga, jadi kelihatannya makin lebih clean si buildnya. Nah, oke, begitu perkenalan dari awalnya. Langsung aja kita ke perkenalan part list yang dipakai ya. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari prosesor. Untuk prosesor kita pilih dari AMD, ini adalah Ryzen 7500F. Ini udah memiliki 6 core dan 12 thread, dia bisa boost clocknya sampai ke 5 GHz. Tapi berhubung kita bakalan pakai B650 di build ini, bakalan kita overclock via PBO, jadi nanti bakalan bisa ngeboosting sampai ke 5,25 GHz. Jadi si performanya bakalan lebih kencang daripada biasanya. Lalu selain itu juga ini adalah Ryzen seri 7000, yang artinya ini udah pakai soketnya AM5 dan udah support DDR5. Jadi misalkan nanti kedepannya mau upgrade prosesornya juga masih tetap bisa, soalnya kita bakalan pakai soket dari AMD yang terkenal lama ya, mungkin kisaran 3-4 tahun ke depan. Untuk secara performa gamingnya udah bisa ngalahin Intel i5 sekalipun ya, di 13400F, 12400F, dan bahkan bisa mepetin di 13500, yang notabene harganya cukup lumayan lebih tinggi daripada si Ryzen 7500F ini. Nah, oke, begitu dari prosesornya. Lalu yang kedua kita ke motherboard. Nah, untuk motherboard kita pilih dari MSI, ini adalah MSI Pro B650M A Wi-Fi. Jadi user pengen pakai motherboard yang ada Wi-Fi-nya, jadi kita saranin aja pakai MSI ini karena emang yang pertama harganya udah tercakup murah juga untuk motherboard yang ada Wi-Fi-nya. Selain itu untuk VRM-nya juga udah oke banget ya. Jadi untuk performa overclock-nya bakalan lebih aman. Nah, untuk dari looks-nya juga udah oke banget. Ini size-nya dia ada di M.A.T.X, udah gitu ada support juga dual SSD ya. Misalkan kalian mau pakai dua SSD ini. Nah, untuk I/O port-nya dia udah cukup banyak banget ya. Untuk USB 3-nya dia ada 8 biji, ada 2,5 GB Ethernet, udah gitu ada Wi-Fi 6E juga udah pre-install. Ada input-output buat audio, dan ada juga DisplayPort dan HDMI karena emang semua Ryzen 7000 series itu ada iGPU-nya kecuali di 7500F ini. Nah, begitu dari motherboard. Lalu next kita ke RAM. Nah, begitu dari motherboard langsung aja kita ke memori. Untuk memori kita pilih dari Kingston Fury Beast. Ini yang RGB version. Kita pilih yang kapasitasnya 16 GB dan si speednya ada di 6000 mega transfer per detik. Jadi udah cukup kenceng banget. Dan kita kenapa pilih size-nya 16 GB? Karena emang permintaan user pengennya 16 GB aja, karena emang nggak terlalu dipakai kerja yang terlalu berat gitu. Yang penting masih bisa jalan dan untuk nge-saving budget sedikit ya. Nah, untuk looks-nya sendiri udah oke banget. LED-nya luar biasa terang banget, jadi ini memang harus agak diturunin si intensitas cahayanya. Tapi untuk secara distribusi cahayanya udah oke banget. Nah, begitu dari RAM kita langsung ke SSD. Nah, untuk SSD kita pilih dari XPG GameX S70 Blade yang kapasitasnya di 1 tera. Nah, ini udah ada di RAM-nya ya, jadi si speednya udah luar biasa kencang juga. Dia ada di read-nya itu ada di 7400 MB per detik, dan untuk write-nya ada di 6800 MB per detik. Jadi dengan speed itu sebenarnya udah cukup banget untuk daily use ya. Jadi untuk kerjaan udah cukup, udah untuk gaming juga udah cukup juga. Nah, begitu kalau pemilihan dari SSD. Langsung kita ke GPU. Nah, untuk GPU kita pilih dari Nvidia RTX 4060. Brand vendor yang kita pakai di sini adalah dari Galax yang seri One Click OC, yang fan-nya ada 2 ya. Kapasitasnya dia ada di 8 GB. Terus untuk masalah gaming di 1080 dan 1440 masih oke banget. Jadi setara kayak performanya mirip-mirip 3060 Ti, mirip-mirip ya. Apalagi misalkan di seri 4000 ini kita bisa
kita nyalain fitur DLSS 3, udah gitu ada frame gen juga yang jadinya bikin si gamenya makin fluid, makin enak untuk dimainin. Jadi frame rate-nya juga makin besar, walaupun emang yang dihasilin ini frame rate artificial ya, frame rate bikinan, tapi yang penting untuk experience gamingnya masih oke juga. Nah, begitu dari pemilihan GPU. Nah, untuk selanjutnya kita ke CPU cooler. Untuk CPU cooler kita bakalan pilih dari Deepcool. Ini adalah seri yang LS520 SE ARGB. Nah, ini dia ukurannya ada di 240 mm, udah ARGB juga ya. Lalu si looks-nya juga udah cukup clean banget. Di bagian head block-nya dia pakai yang mirip-mirip Infinity Mirror gitu. Jadi ya lumayan kecil lah. Udah gitu build-nya clean banget. Untuk secara performanya juga udah oke banget. Bisa ngedinginin 7500F ini. Walaupun di overclock dia cuma nyentuh di 70 derajat waktu kita Cinebench selama 10 menit, which is masih jauh banget dari TJ Max-nya itu di 95 derajat. Nah, begitu pemilihan dari coolernya. Lalu kita ke jantungnya. Untuk PSU kita pilih dari XPG Pylon 650 watt. Ini emang lagi PSU yang digoreng-goreng banget, katanya lagi rame-rame banget. Tapi emang nggak salah sih, maksudnya si jeroannya juga udah oke banget. Dari si beratnya juga udah berat banget ya dibandingin dengan 650 watt kompetitornya. Tapi misalkan kalian bisa lihat sendiri di Cybernetics juga udah di rating, dia ada di rating silver. Nah, untuk kapasitasnya dia ada di 650 watt, udah 80 plus bronze, tapi belum full modular. Jadi sebenarnya agak disayangkan ya untuk harga 900-an ini dia masih belum bisa ngedapetin si kabelnya yang semi modular sekalipun gitu. Nah, begitu dari power supply-nya. Lalu kita bakalan ada tambahan ekstra sedikit. Ini ada kabel dari Techwear. Ini hanya sekedar untuk biar si looks build-nya makin clean aja sih. Jadi biar nggak terlalu kelihatan kabel-kabel bawaan dari PSU-nya yang cuman gitu aja. Kita pakein kabel extension biar si looks dari build-nya bakalan kelihatan lebih clean gitu. Nah, yang terakhir kita bakalan bahas casing. Untuk casing kita bakalan pakai dari Fractal. Ini adalah Fractal Pop Mini Air, seperti sama yang saya pakai build pribadi. Cuman ini warna hitam ya, jadi si build-nya kelihatan lebih stealthy, lebih cool gitu, lebih enak aja gitu dilihatnya. Jadi ya lebih manly lah kelihatannya gitu ya. Untuk performa airflow-nya udah cukup banget sih ya. Jadi dia udah ada 3 fan pre-install. Jadi udah dapat 2 fan di bagian depan dan 1 fan di bagian belakang. Ini udah ARGB juga ya, jadi udah nggak usah nambah lagi fan ARGB lagi. Untuk ukuran ini dia ada di MATX case ya, tapi emang agak sedikit besar kelihatannya karena emang menjulang ke atas, beda kayak yang dual chamber. Kalau dual chamber biasanya lebih melebar, tapi ini lebih meninggi. Jadi untuk radiator hanya support di 240 mm aja, jadi nggak bisa pakai radiator yang 280. Nah, begitu untuk pemilihan part-partnya, kurang lebih seperti ini dengan total harganya di monitor sekarang ya. Sebelum kita lanjut, saya mau ngucapin banyak terima kasih buat COC Komputer yang udah support build ini untuk part-partnya. Jadi mulai saat ini, apabila kalian mau rakit di channel saya bakalan ambil barang baru itu langsung dari toko komputernya COC. Nah, bagi yang belum tahu COC itu apa, COC itu adalah salah satu toko komputer yang besar banget di Mangga 2, yang udah jelas banget reputasinya bagus banget. Selain kita bisa dibantu untuk ngeklaim garansi, apabila kalian langsung datang ke tokonya juga pasti bakalan dibantu untuk meracik spek PC yang pas dengan budget kalian. Nah, selain toko offline-nya, udah gitu toko online-nya juga cukup lengkap barangnya dan cukup responsif untuk CS-nya, dan juga tersebar di beberapa marketplace seperti Tokopedia dan di Shopee. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita lanjut nonton videonya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita nge-build.
Oke, nah gimana nih menurut kalian dari hasil build subscriber build kali ini, worth it untuk di harga 16 sekitaran 16 sampai 17 jutaan ini atau enggak? Menurut saya karena emang looks-nya oke banget ya. Untuk proses build-nya gampang banget, udah gitu di bagian space di bagian belakang casing-nya juga udah oke banget. Nah, untuk GPU-nya juga udah oke banget ya, dengan tadi kita testing benchmark juga di beberapa games. Kita udah bisa ngedapetin frame rate yang udah cukup lumayan di resolusi 2K dan di resolusi Full HD. Kita bisa ngedapetin FPS 60 plus, tapi di beberapa di AAA games mungkin di resolusi 2K nggak semua game bakalan bisa ngedapetin 60 FPS kayak game God of War, karena emang itu gamenya cukup GPU demanding, jadi berat banget ke GPU-nya. Ya, jadi di beberapa games mungkin di Cyberpunk juga seperti itu, si frame rate-nya nggak akan begitu tinggi, tapi itu dalam kondisi kita nggak nyalain DLSS atau nggak upscaling apapun gitu. Jadi ini benar-benar pure raw performance yang kita testing. Dengan pure-nya aja gitu udah bisa, dengan pure performance-nya aja dia udah bisa mepetin ke 60 fps di resolusi 2K, itu udah oke banget sih menurut saya. Dengan si penggunaan listrik yang cukup irit di 100 watt, ini kita nggak undervolt juga, jadi udah cukup. Nah, begitu hasil dari build-nya. Jadi gimana menurut kalian, suka atau enggak? Kalau saya sih jujur suka dengan estetiknya sih. Jadi ini udah benar-benar clean banget, full black build, tapi masih ada aksen RGB-nya, jadi masih bisa ya ada aksennya sedikit lah ya, jadi lebih kelihatan lebih manly, cool gitu. Jadi udah gitu si RGB-nya juga kan kita bisa ganti-ganti ya. Misalkan bosan pakai warna oranye, kita bisa nyalain warna putih, mau warna biru atau warna hijau, terserah lah ya, itu mah gimana usernya nanti. Jadi misalkan bosan juga masih bisa dimatiin ya RGB-nya, jadi nggak usah khawatir. Misalkan pengen bener-bener clean banget build-nya, jadi nggak ada warnanya, itu masih bisa. Tapi menurut saya ini udah kombinasi antara hitam dengan RGB yang kayak gini tuh udah oke banget lah. Cok, gimana menurut kalian? Please komentar di bawah. Oke, begitu dari video kali ini. Please like bila kalian suka dan dislike bila kalian nggak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.